Halo Bapak dan Ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel Panduan Sehat Lansia, selamat datang. Kami senang sekali Anda bergabung dengan komunitas kami. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Ibu Hesti. Beliau bercerita bahwa hampir setiap hari ia rutin mengonsumsi sayuran yang sering dianggap menyehatkan. Namun, anehnya, belakangan ia justru sering merasa nyeri sendi yang mengganggu aktivitasnya. Setelah mencari tahu dan mencoba mengganti beberapa jenis sayuran dalam dietnya, hasilnya sungguh luar biasa. Nyeri sendinya berkurang drastis, dan ia merasa lebih berenergi sepanjang hari. Sayuran apa saja yang ia hindari dan apa yang direkomendasikannya sebagai pengganti? Inilah rahasia yang akan saya bagikan kepada Anda semua. Dalam video kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, nyeri sendi adalah keluhan yang sangat umum di kalangan lansia. Rasanya bisa mulai dari pegal ringan, kaku saat bergerak, hingga nyeri tajam yang membatasi setiap aktivitas. Sendi yang berderit, bengkak, atau terasa panas seringkali menjadi tanda adanya peradangan. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa ini adalah bagian tak terhindarkan dari penuaan. Namun tahukah Anda bahwa beberapa sayuran yang kita anggap sehat justru bisa memperparah peradangan sendi? Ya, Anda tidak salah dengar. Tidak semua sayuran cocok untuk semua orang, terutama bagi lansia yang memiliki sensitivitas sendi atau riwayat radang sendi seperti osteoartritis atau rheumatoid arthritis. Beberapa sayuran mengandung senyawa tertentu yang, pada individu yang rentan, dapat memicu atau memperburuk respons inflamasi dalam tubuh. Jika Anda terus mengonsumsi sayuran perusak sendi ini secara rutin, nyeri Anda mungkin tidak akan pernah reda, bahkan bisa bertambah parah. Sayuran ini seringkali masuk dalam kelompok nightshade atau memiliki kadar oksalat yang tinggi, yang dapat memengaruhi peradangan atau penumpukan kristal di sendi pada beberapa individu. Mengabaikan efek ini bisa berarti Anda secara tidak sengaja merusak sendi Anda sendiri setiap hari. Padahal, kunci untuk sendi yang sehat dan bebas nyeri terletak pada mengurangi peradangan dan memberikan nutrisi yang tepat untuk memperbaiki dan memperkuat jaringan sendi. Ini bukan hanya tentang menghindari yang buruk, tetapi juga tentang memilih yang baik. Banyak lansia yang mengalami nyeri sendi juga sering merasa lemas dan kurang berenergi. Ini bisa jadi karena peradangan itu sendiri yang menguras energi tubuh atau karena diet yang kurang optimal. Memilih sayuran yang tepat tidak hanya akan membantu sendi Anda, tetapi juga dapat menjadi sumber energi alami yang luar biasa, membuat Anda merasa bugar dan aktif sepanjang hari. Oleh karena itu, dalam video ini, saya akan memberikan peringatan penting dari dokter. Ada 3 jenis sayuran perusak sendi yang sebaiknya Anda hindari atau setidaknya batasi, terutama setelah usia 60 tahun. Sebagai gantinya, saya juga akan merekomendasikan sayuran pengganti yang justru sangat dianjurkan untuk dikonsumsi lebih banyak. Sayuran pengganti ini tidak hanya aman bagi sendi, tetapi juga kaya nutrisi untuk memberi Anda energi sepanjang hari. Jangan sampai terlambat mengetahuinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Panduan Sehat Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas 3 sayuran yang sebaiknya dihindari setelah usia 60 tahun agar tidak merusak sendi. Penting untuk dipahami bahwa sayuran-sayuran ini tidak selalu buruk bagi semua orang. Namun, bagi sebagian lansia, terutama yang memiliki riwayat peradangan, sendi atau sensitivitas tertentu, mengonsumsi sayuran ini secara rutin bisa memperparah kondisi. Berikut adalah 3 jenis sayuran yang perlu diwaspadai sebagai potensi perusak sendi, terong solanaceae atau nightshade family. Mengapa dihindari? Terong termasuk dalam keluarga Nightshade Solanaceae, bersama dengan tomat, kentang putih, dan paprika. Beberapa individu, terutama yang menderita radang sendi autoimun seperti rheumatoid arthritis atau kondisi peradangan kronis lainnya, melaporkan bahwa konsumsi sayuran nightshade
dapat memperparah nyeri sendi dan peradangan. Senyawa solanin yang terkandung di dalamnya diduga menjadi pemicu reaksi inflamasi pada orang yang sensitif. Meskipun bukti ilmiahnya masih terbatas dan kontroversial, banyak testimoni anekdotal dari penderita arthritis yang merasakan perbaikan setelah menghindari kelompok sayuran ini. Dampak pada lansia. Pada lansia yang sendinya sudah mengalami keausan alami atau peradangan kronis, konsumsi terong secara rutin bisa memicu respons inflamasi yang tidak diinginkan, menyebabkan nyeri sendi yang lebih intens, kekakuan, atau pembengkakan. Peringatan: jika Anda merasa nyeri sendi, Anda memburuk setelah mengonsumsi terong atau sayuran nightshade lainnya, cobalah untuk menghindarinya selama beberapa minggu dan lihat apakah ada perbedaan. Alternatif: ada banyak sayuran lain yang lebih aman dan kaya nutrisi untuk menggantikan terong. Kentang putih Solanaceae atau nightshade family. Mengapa dihindari? Sama seperti terong, kentang putih juga termasuk dalam keluarga nightshade. Kentang mengandung pati yang tinggi dan juga senyawa solanin. Bagi individu yang sensitif, solanin ini dapat bertindak sebagai pemicu peradangan dalam tubuh, termasuk pada sendi. Meskipun kentang merupakan sumber karbohidrat dan beberapa vitamin, bagi lansia dengan sendi yang sudah meradang, efeknya bisa tidak menguntungkan. Dampak pada lansia: konsumsi kentang putih yang berlebihan dapat memicu respons inflamasi pada sendi yang sudah rentan, menyebabkan nyeri dan kekakuan. Selain itu, indeks glikemik kentang yang relatif tinggi dapat menyebabkan lonjakan gula darah, yang secara tidak langsung dapat memperburuk peradangan kronis dalam tubuh. Peringatan: jika Anda sering mengonsumsi kentang putih dan mengalami nyeri, cobalah untuk mengurangi atau menggantinya dengan sumber karbohidrat lain yang lebih bersahabat dengan sendi. Alternatif: ada banyak pilihan karbohidrat sehat yang tidak memicu peradangan. Bayam mentah atau dimasak kurang tepat bagi penderita tertentu. Mengapa dihindari? Dengan catatan, bayam meskipun kaya nutrisi, termasuk sayuran yang tinggi oksalat. Oksalat dapat berikatan dengan kalsium di tubuh dan pada individu yang rentan membentuk kristal kalsium oksalat yang dapat menumpuk di sendi, memicu nyeri atau memperparah kondisi seperti gout asam urat. Selain itu, oksalat juga bisa mengganggu penyerapan mineral penting seperti kalsium. Dampak pada lansia: bagi lansia yang memiliki riwayat asam urat atau batu ginjal oksalat, konsumsi bayam mentah atau dalam jumlah sangat besar setiap hari bisa menjadi pemicu. Jika Anda merasa nyeri sendi, Anda terutama nyeri seperti tertusuk jarum atau bengkak pada jempol kaki memburuk setelah mengonsumsi bayam, perlu diwaspadai. Peringatan: ini bukan berarti bayam harus dihindari sepenuhnya. Justru bayam memiliki manfaat luar biasa. Kuncinya adalah cara pengolahan dan moderasi. Untuk mengurangi kadar oksalat, selalu masak bayam hingga matang dan hindari mengonsumsinya dalam bentuk mentah secara berlebihan. Proses memasak, terutama merebus dan membuang air rebusannya, dapat mengurangi kadar oksalat secara signifikan. Alternatif: jika Anda sangat sensitif terhadap oksalat, variasikan dengan sayuran hijau lain yang lebih rendah oksalat penting antak. Diingat bahwa respons tubuh terhadap makanan bervariasi. Lakukan percobaan eliminasi. Hindari sayuran ini selama 2 minas per minggu dan catat apakah ada perbaikan pada nyeri sendi Anda. Jika ya, Anda mungkin termasuk individu yang sensitif terhadapnya. 7 sayuran yang justru dianjurkan untuk dikonsumsi lebih banyak agar sendi lebih sehat. Setelah mengetahui sayuran yang perlu diwaspadai, mari kita fokus pada sayuran yang justru sangat dianjurkan untuk dikonsumsi lebih banyak oleh lansia. Ini kaya akan nutrisi antiinflamasi, antioksidan, dan komponen pembangun kolagen yang akan mendukung kesehatan sendi dan memberikan energi sepanjang hari. Brokoli. Mengapa dianjurkan? Brokoli adalah superfood untuk sendi. Ia mengandung sulforafan, senyawa kuat yang dapat mengaktifkan gen perbaikan kolagen dan melindungi sel-sel pembentuk tulang rawan kondrosit dari kerusakan. Sulforafan juga memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat, membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan. Brokoli juga kaya vitamin C yang esensial untuk produksi kolagen. Manfaat: energi,
Kandungan serat dan vitamin B dalam brokoli juga mendukung metabolisme energi yang sehat, memberikan energi stabil sepanjang hari karena konsumsi kukus atau tumis brokoli sebentar untuk mempertahankan nutrisinya. Beet, mengapa dianjurkan? Beet kaya akan nitrat alami yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat. Oksida nitrat adalah vasodilator. Artinya ia membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke sendi dan otot. Sirkulasi yang baik sangat penting untuk membawa oksigen dan nutrisi, serta membuang limbah penyebab nyeri. Manfaat energi. Peningkatan sirkulasi darah juga berarti pengiriman oksigen yang lebih efisien ke sel-sel yang secara langsung berkontribusi pada tingkat energi yang lebih tinggi dan mengurangi rasa lelah karena konsumsi beet bisa direbus, dipanggang, atau dijus. Jus beet sangat efektif untuk meningkatkan oksida nitrat. Wortel, mengapa dianjurkan? Wortel adalah sumber beta-karoten yang sangat baik, antioksidan kuat, yang diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Vitamin A penting untuk perbaikan dan pemeliharaan jaringan, termasuk jaringan sendi. Wortel juga mengandung vitamin C yang esensial untuk produksi kolagen dan serat yang mendukung pencernaan. Manfaat energi. Kandungan karbohidrat kompleks dan serat dalam wortel memberikan pelepasan energi yang stabil, membantu menjaga kadar gula darah, dan memberikan energi berkelanjutan. Cara konsumsi, rebus, kukus, atau konsumsi wortel mentah sebagai camilan. Paprika merah dan kuning selain hijau, mengapa dianjurkan? Paprika merah dan kuning adalah sumber vitamin C tertinggi di antara semua sayuran. Vitamin C adalah nutrisi paling krusial untuk sintesis kolagen yang kuat dan elastis, yang membangun tulang rawan dan ligamen sendi. Mereka juga kaya antioksidan seperti kapsantin dan karotenoid lainnya yang melawan peradangan. Manfaat energi. Vitamin C juga penting untuk produksi energi di tingkat sel dan membantu mengurangi kelelahan. Cara konsumsi. Konsumsi mentah dalam salad, dip atau ditumis, bawang putih dan bawang bombay, mengapa dianjurkan? Kedua bawang ini mengandung senyawa sulfur yang bersifat anti-inflamasi kuat. Senyawa sulfur ini membantu mengurangi peradangan yang merupakan akar penyebab nyeri sendi. Bawang putih khususnya mengandung diallyl disulfide yang dapat menghambat enzim perusak tulang rawan. Manfaat energi. Meskipun bukan sumber energi langsung, mengurangi peradangan berarti tubuh tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk melawan sehingga Anda merasa lebih bugar karena konsumsi. Tambahkan ke dalam masakan sehari-hari Anda. Jamur shiitake, mengapa dianjurkan? Jamur shiitake mengandung polisakarida seperti lentinan yang memiliki sifat imunomodulator dan antiinflamasi, membantu mengurangi respons peradangan dalam tubuh yang memicu nyeri sendi. Jamur ini juga sumber vitamin D yang baik jika terpapar sinar UV, penting untuk kesehatan tulang. Manfaat energi. Jamur shiitake juga mengandung vitamin B, kompleks yang mendukung produksi energi seluler karena konsumsi. Tambahkan ke sup, tumisan, atau hidangan lain. Kale dan Swiss chard, mengapa dianjurkan? Sayuran berdaun hijau gelap ini, selain bayam yang harus dimasak matang, adalah gudang nutrisi. Mereka kaya akan vitamin K, vitamin C, magnesium, dan berbagai antioksidan. Vitamin K penting untuk kesehatan tulang, dan magnesium mendukung fungsi otot serta saraf. Antioksidan melawan peradangan. Manfaat energi, vitamin B dalam sayuran ini juga mendukung metabolisme energi yang sehat. Cara konsumsi, kukus, tumis, atau tambahkan ke smoothie dengan memasukkan sayuran-sayuran ini ke dalam diet Anda secara rutin. Anda tidak hanya mendukung kesehatan sendi secara alami, tetapi juga akan merasakan peningkatan energi yang signifikan, membuat Anda lebih aktif dan bugar sepanjang hari. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita membahas sayuran yang perlu dihindari dan yang dianjurkan, penting untuk mengetahui takaran aman serta saran tambahan untuk hasil optimal. Takaran aman untuk sayuran yang dianjurkan brokoli, 1. 2 cangkir kukus,
atau tumis 3-4 kali seminggu. Bit 1/2 cangkir rebus atau sepotong kecil bit mentah atau jus per hari. 3-5 kali seminggu. Wortel 1-2 buah ukuran sedang. Bisa dimakan mentah, direbus, atau dikukus setiap hari. Paprika merah dan kuning 1/2 hingga 1 buah ukuran sedang per hari. Bisa dimakan mentah atau dimasak. Bawang putih dan bawang bombay gunakan secukupnya dalam masakan setiap hari. Misal 2-3 siung bawang putih, 1/2 bawang bombay jamur shiitake, sekitar 1/2 cangkir. Sekitar 3-4 jamur ukuran sedang yang dimasak 2-3 kali seminggu. Kale atau Swiss chard 1-2 cangkir yang dimasak atau mentah per hari. Variasikan dengan bayam yang dimasak matang. Takaran aman, antak olahraga disertai saran medis, penting sebelum memulai rutinitas olahraga baru, terutama setelah usia 60 tahun. Wajib berkonsultasi dengan dokter Anda. Dokter dapat menilai kondisi kesehatan Anda dan merekomendasikan jenis serta intensitas olahraga yang aman. Durasi. Idealnya, lansia disarankan untuk melakukan aktivitas fisik intensitas sedang setidaknya 150 menit per minggu, atau sekitar 30 menit per hari, 5 kali seminggu. Jenis olahraga. Fokus pada aktivitas berdampak rendah, seperti jalan kaki, cepat, berenang, bersepeda statis, tai chi, yoga lembut, atau senam lansia. Ini membantu menjaga kekuatan otot dan fleksibilitas sendi tanpa membebani. Dengarkan, tubuh selalu mulai perlahan dan tingkatkan intensitas secara bertahap. Jika ada nyeri atau ketidaknyamanan, segera hentikan dan konsultasikan dengan profesional. Kesehatan penting untuk diingat. Setiap individu memiliki kondisi kesehatan dan sensitivitas yang berbeda. Jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu, terutama masalah ginjal, asam urat, atau sedang mengonsumsi obat-obatan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan signifikan pada pola makan atau memulai rutinitas olahraga. Mereka dapat memberikan panduan yang personal dan aman, Bapak dan Ibu. Kita telah mempelajari peringatan penting dari dokter mengenai 3 sayuran yang berpotensi merusak sendi bagi sebagian lansia: terong, putih, dan bayam mentah atau tidak tepat olah. Mengidentifikasi dan membatasi konsumsi sayuran ini bisa menjadi langkah pertama untuk mengurangi nyeri dan peradangan sendi. Namun, yang lebih penting lagi adalah fokus pada pengganti yang jauh. Lebih baik 9 sayuran kaya kolagen dan antiinflamasi yang justru sangat dianjurkan. Sayuran seperti brokoli, beet, wortel, paprika merah atau kuning, bawang putih atau bombay, jamur shiitake, kale atau Swiss chard, dan ubi jalar adalah pahlawan sejati untuk sendi Anda. Mereka tidak hanya mendukung produksi kolagen alami, tetapi juga melancarkan sirkulasi dan memberikan energi sepanjang hari. Pesan utamanya jelas. Variasi diet adalah kunci. Jangan terpaku pada satu jenis sayuran saja. Dengan mengonsumsi beragam sayuran dari berbagai warna, Anda akan memastikan tubuh mendapatkan spektrum nutrisi lengkap yang esensial untuk sendi yang sehat, saraf yang berfungsi optimal, dan tingkat energi yang stabil. Kombinasi antara menghindari pemicu, mengonsumsi sayuran yang mendukung, serta gaya hidup aktif dengan olahraga teratur dan postur tubuh yang baik adalah resep ampuh untuk mengucapkan selamat tinggal pada nyeri sendi dan menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda siap untuk mencoba mengganti sayuran perusak dengan sayuran penyembuh ini dan merasakan perbedaannya pada sendi dan energi Anda? Mari kita hindari kebiasaan buruk seperti mengabaikan nyeri sendi atau terus mengonsumsi makanan yang mungkin memicu peradangan tanpa disadari. Mulailah mendengarkan tubuh Anda dan berinvestasi pada nutrisi yang tepat. Jangan lupa, kesehatan adalah harta yang harus kita jaga bersama. Ajak teman-teman lansia Anda, tetangga, atau keluarga yang mungkin juga mengalami nyeri sendi untuk menonton video ini. Bagikan informasi bermanfaat ini agar lebih banyak lagi lansia yang bisa kembali aktif.
bergerak bebas, dan menikmati hidup sepenuhnya tanpa rasa sakit dan dengan energi melimpah. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya dari Panduan Sehat Lansia.